Mungkin banyak yang menyangka jika para kesatria perang salib sudah tidak ada atau bubar semua. Eits, jangan salah, memang ada yang resmi dibubarkan, tapi sebagian besar masih eksis loh. Bahkan ada yang menjadi anggota pengamat PBB. Wah, bagaimana ini? Kok bisa ya kesatria perang salib menjadi anggota PBB? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang nasib kesatria perang salib, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Atau kalau kalian ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat klik tombol super thanks berbentuk hati di bawah ya. Ordo Militer Katolik. Perang salib mungkin menjadi salah satu topik menarik yang sering dibahas kalau berbicara tentang sejarah kekristenan. Seperti kita tahu, dalam perang salib terdapat banyak pihak yang terlibat. Salah satunya adalah para kesatria perang salib. Kesatria perang salib atau ordo militer yang dalam bahasa Latin disebut militaris ordo merupakan ordo religius yang memiliki misi khusus terutama di bidang militer. Menurut Britannica.com, para anggotanya dilatih bertempur namun juga mengambil kaul monastik. Apa sih kaul monastik itu? Kaul monastik merupakan janji yang diucapkan biarawan untuk tetap taat, miskin, dan murni, alias berselibat atau tidak kawin. Pendek kata, mereka ini biarawan yang juga kesatria. Kalau sudah dibayangkan, ya mirip dengan biksu Shaolin, seperti dalam film-film jadul Cina. Mereka itu kan biarawan ya, tapi berlatih bela diri. Para kesatria ini awalnya dibentuk sebagai pelindung peziarah Kristen yang pergi ke Tanah Suci. Mereka menyediakan pengawalan dan perawatan kesehatan. Maka mereka ini sering juga disebut kesatria hospitaler. Nah kan, namanya mirip dengan kata hospital dalam bahasa Inggris yang artinya rumah sakit. Dalam perkembangannya, para kesatria hospitaler ini mulai terlibat lebih jauh dalam peristiwa perang salib. Sehingga terbentuk berbagai macam kesatria, mulai yang berada di bawah pelindungan tata suci sampai yang bersifat lokal atau dibentuk oleh raja-raja Katolik. Terdapat puluhan ordo kesatria yang terbentuk. Dari puluhan ordo kesatria ini terdapat 5 ordo utama, yaitu 1. Ordo Kesatria Miskin dari Kristus dan Kuil Salomo, atau yang kita kenal dengan Kesatria Templar. 2. Ordo Saudara-saudara Jerman dari Santa Maria, Yerusalem, atau Kesatria Teutonik. 3. Ordo Kesatria Berkuda Makam Suci, Yerusalem, atau Kesatria Makam Suci. 4. Ordo Kesatria Hospitaler dari Santo Yohanes, Yerusalem, atau Kesatria Hospitaler. Dan terakhir, ada Ordo Santo Lazarus Yerusalem atau Kesatria Lazaris. Dari 5 ordo militer tersebut, mungkin yang sering didengar adalah Kesatria Templar. Ya, mereka merupakan kesatria perang salib paling kuat, paling kaya, tapi juga paling tragis akhirnya. Namun bagaimana nasib kesatria perang salib yang lainnya? Apakah sama tragisnya dengan Kesatria Templar? Mari kita bahas satu persatu. Kesatria Templar paling perkasa namun paling tragis. Kesatria Templar memiliki nama resmi Pauperes Commilitones Christi Templi Salomoniki, yang berarti Ordo Kesatria Miskin dari Kristus dan Kuil Salomo. Mereka merupakan kesatria perang salib yang paling terkenal. Bahkan banyak yang menggeneralisir kalau semua kesatria perang salib ya kesatria Templar. Padahal sebenarnya ada banyak sekali ordo kesatria salib. Nah, kesatria Templar ini sebenarnya malah bukan kesatria perang salib yang pertama kali dibentuk loh. Mereka ini didirikan sekitar 20 tahun setelah peristiwa perang salib yang pertama, yaitu pada tahun 1119. Saat itu, 8 kesatria Perancis dipimpin oleh Hugh de Payens menemui Raja Balwin II dan Warmun, Patrik Latin Yerusalem saat itu. Mereka mengajukan pendirian ordo yang bertujuan melindungi peziarah Kristen di Tanah Suci. Pembentukan ini kemudian disetujui dan Raja Balwin II kemudian memberikan Kuil Salomo atau Masjid Al-Aqsa saat ini sebagai markas pusat mereka. 10 tahun kemudian, Paus Honorius II mengesahkan pembentukan ordo kesatria ini. Mereka mengadopsi aturan biara Benediktin yang meliputi kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Jadi saat mereka sedang tidak bertempur atau berlatih, ya kehidupan mereka itu seperti para biarawan pada umumnya, berdoa, dan berdoa. Ordo Kesatria Templar kemudian mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, sehingga menjadi kekuatan yang sangat besar.
Puncak pasukannya mencapai sekitar 15-20 ribu orang, dengan 10% diantaranya merupakan para ksatria. Salah satu pertempuran yang paling gemilang yang mereka menangkan adalah pertempuran Mount Gisar. Pertempuran antara kerajaan Yerusalem melawan pasukan Salahuddin al-Ayyubi. Saat itu sekitar 375 ksatria Templar dibantu oleh 4.000 pasukan infanteri kerajaan Yerusalem berhasil memukul mundur dan mengalahkan 25.000 pasukan Islam. Kemudian mereka memiliki armada laut juga, dan seluruh pulau Siprus merupakan teritori kekuasaan mereka. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung lama. Kekalahan demi kekalahan membuat ksatria Templar menjadi kambing hitam atas hilangnya wilayah Kristen di Tanah Suci. Sampai puncaknya antara tahun 1304 sampai 1307, ksatria Templar menjadi bulan-bulanan di Eropa, terutama oleh kerajaan Prancis. Peristiwa ini cukup kontroversial dan menimbulkan banyak teori konspirasi. Beberapa sejarawan modern menduga Raja Prancis saat itu, Raja Philip keempat, merasa terancam atau malah memiliki hutang yang cukup besar terhadap ordo ini. Agar tidak perlu membayar hutang, dia mulai melakukan kampanye hitam. Ordo ini kemudian dirumorkan menyembah berhala sampai mempraktikkan semburit. Para anggota ordo kemudian disiksa agar mengakui tindakan-tindakan mereka. Dengan demikian, Raja Philip keempat dengan restu Paus dapat merampas harta dan menangkap anggota ordo ini. Oh iya, Raja Philip keempat ini juga pernah mengajar Paus Bonifacius ke-8. Kisahnya sudah pernah dibahas di video yang membahas 13 paus kontroversial. Link ada di atas ya. Kembali lagi ke pembubaran Ordo Ksatria Templar. Puncak peristiwa ini terjadi pada tahun 1312. Saat itu, Paus Clemens kelima mengeluarkan bulla kepausan berjudul Vox in Excelso, yang isinya membubarkan Ordo Ksatria Templar dan menyita harta kekayaan mereka. Berarti secara resmi, memang Ordo Ksatria Templar sudah dibubarkan. Namun ternyata, gelar-gelar kehormatan Ksatria Templar masih digunakan setidaknya sampai pertengahan abad ke-20. Mengapa demikian? Jadi, meskipun secara resmi Ksatria Templar ini dibubarkan di sebagian besar wilayah Eropa, ternyata hal ini tidak berlaku di kerajaan Portugal. Raja Portugal saat itu, Raja Dinis pertama, menolak perintah Paus dan memerintahkan untuk melindungi para Ksatria Templar yang berada di wilayahnya. Kemudian ordo ini diubah namanya menjadi Ordem Militar de Cristo atau Ordo Militer Kristus. Dalam perjalanannya, ordo ini pada tahun 1789 mengalami sekularisasi, yang berarti ordo ini hanya bersifat gelar kehormatan bangsawan di kerajaan Portugal saja, dan tidak ada hubungannya dengan biarawan gereja. Setelah kerajaan Portugal dibubarkan, di awal abad ke-20, Paus Pius ke-10 mereorganisasi dan membentuk lagi sebuah ordo kehormatan yang sama, yaitu Ordo Tertinggi Kristus, yang dalam bahasa Italia disebut Ordine Supremo del Cristo. Ordo ini disebut sebagai penerus Ordo Ksatria Templar. Namun, ordo ini juga hanya berupa gelar kehormatan saja, yang khusus diberikan kepada kepala negara yang beragama Katolik. Orang hidup terakhir yang menjadi anggota ordo ini adalah Raja Baudouin dari Belgia. Beliau yang meninggal tahun 1993. Saat ini, Paus belum pernah memberikan lagi gelar kehormatan ini kepada siapapun. Ksatria Makam Suci, anak emas tahta suci. Ksatria Makam Suci atau Ordo Ksatria Berkuda Makam Suci Yerusalem dalam bahasa Latin disebut Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolimitani. Ordo ini saya sebut sebagai anak emas tahta suci karena saat ini mereka satu-satunya ordo yang berpusat di Vatikan dan disebut dalam website resmi tahta suci. Mungkin karena mereka yang sepertinya paling nurut ya. Ordo Ksatria Makam Suci sekarang berada di bawah kendali Bapa Suci secara langsung, yang bertindak sebagai penguasa tertinggi. Pendirian Ordo Ksatria Makam Suci diawali pada tahun 1099, ketika Yerusalem berhasil direbut oleh pasukan Kristen pada peristiwa Perang Salib yang pertama. Nah, yang menginisiasi pendiriannya adalah ksatria dari Perancis, Godfrey of Bouillon. Kemudian pada tahun 1113,
diresmikan oleh Paus Paskal II yang mengadopsi aturan Biara Agustin. Mengapa disebut sebagai kesatria makam suci? Ya, karena mereka disumpah setia di gereja makam suci Yerusalem dan markas mereka di sekitar gereja tersebut. Oh iya, kalian dapat melihat video pembahasan sejarah gereja makam suci dengan klik tautan di atas. Kembali lagi ke pembahasan sejarah kesatria makam suci. Naik turunnya keadaan di tanah suci ternyata berpengaruh juga pada keadaan kesatria ini. Saat Yerusalem pada akhirnya jatuh ke tangan pasukan Islam, semua situs Kristen kemudian diserahkan kepada para Fransiskan, termasuk gereja makam suci yang sampai sekarang masih dijaga oleh para Fransiskan. Kemudian Ordo Kesatria Makam Suci memindahkan markas pusat mereka ke Palazzo della Rovere, bekas istana Paus Julius II. Lucunya, meskipun Yerusalem sudah jatuh ke tangan penguasa Muslim, para kesatria makam suci ini tetap melaksanakan pengambilan sumpah setia di gereja makam suci. Kadang mereka diizinkan masuk Yerusalem oleh penguasa Muslim untuk mengadakan upacara pengambilan sumpah. Tetapi, jika mereka tidak bisa masuk gereja, mereka akan menyelundupkan jubah mereka untuk diberkati di gereja ini. Hal ini berlangsung berabad-abad loh, karena memang Ordo Kesatria ini tidak pernah dibubarkan. Saat ini jumlah anggotanya sekitar 30.000 orang yang dibagi dalam 60 wilayah dan dipimpin kesatria yang berpangkat letnan. Ordo ini tersebar di 40 negara di seluruh dunia. Misi mereka saat ini lebih bersifat amal, terutama untuk membiayai pemeliharaan gereja-gereja dan kegiatan sosial milik Kebatrikan Latin Yerusalem. Setiap tahun mereka bisa mengirim 10 juta euro atau setara 161 miliar rupiah ke Palestina. Untuk susunan organisasinya, pada saat ini Grand Master Kesatria Makam Suci adalah Monsignor Ferdinand Kardinal Filoni. Ada juga Grand Priornya, yaitu yang selalu dijabat oleh Batrik Latin Yerusalem. Batrik Latin Yerusalem saat ini adalah Monsignor Pier Battista Pizzaballa OFM. Tertarik menjadi anggotanya? Nah, untuk menjadi anggotanya, keanggotaan Kesatria Makam Suci ini terbuka untuk awam, meskipun tidak sedikit yang merupakan kaum religius. Jadi siapapun, pria dan wanita Katolik yang umurnya minimal 25 tahun dapat meminta rekomendasi kepada uskup masing-masing agar dapat bergabung dengan ordo ini. Namun, kalian juga harus siap mendanai kegiatan organisasi, terutama aksi sosial di tanah suci. Jadi jangan lupa modal duit juga. Setelah diterima, kalian akan mendapatkan pangkat kesatria atau kenaik, jika pria atau dame atau nyonya jika seorang wanita. Pangkat tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang awam adalah kenaik atau Dame Grand Cross. Sedangkan pangkat yang paling tinggi sebenarnya adalah kenaik Dame of the Collar, namun hanya diberikan pada orang-orang tertentu saja. Kesatria Teutonik, ada cabang Protestannya. Kesatria Teutonik yang memiliki nama resmi Ordo Saudara-saudara Jerman dari Santa Maria Yerusalem didirikan 100 tahun sejak Perang Salib Pertama, atau yang paling muda di antara ordo kesatria yang lainnya. Ordo kesatria yang memiliki nama Latin Ordo Domus Sanctae Mariae Teutonicorum Hierolysamitorum ini didirikan setelah perebutan kembali kota Akra atau kota Akko di Israel sekarang ini. Awalnya mereka dibentuk untuk merawat pasukan yang terluka, sehingga sering juga disebut Kesatria Hospitaler Santa Maria. Sebutan ini untuk membedakan diri dengan Kesatria Hospitaler Santo Yohanes yang sudah ada lebih dahulu. Ordo ini awalnya beranggotakan para saudagar yang berasal dari wilayah Jerman. Setelah kekalahan besar-besaran Perang Salib, Kesatria Teutonik memindahkan markas mereka dari Yerusalem ke Transilvania pada tahun 1211. Di sana mereka memerangi bangsa Kipchak yang masih menganut paganisme. Namun Raja Andreas II dari Kerajaan Hungaria mengusir mereka saat Kesatria Teutonik mulai mengklaim wilayah Transilvania sebagai negara mandiri. Mulai saat itu Kesatria Teutonik terlibat perang dengan beberapa negara di Eropa. Sampai akhirnya dengan dukungan Kaisar Romawi Suci, mereka berhasil mendirikan negara sendiri, yaitu negara monastik Kesatria Teutonik pada tahun 1224. Letaknya ada di sekitar Laut Baltik. Wilayah negara Teutonik ini meliputi wilayah yang saat ini menjadi sebagian
bagian dari negara Estonia, Latvia, Lituania, Jerman, Polandia, Rusia, dan Swedia. Ternyata luas juga ya. Nah, 300 tahun kemudian, negara monastik Ksatria Teutonik dibubarkan. Pembubaran ini ternyata berkaitan dengan peristiwa reformasi Protestan, di mana Grandmaster ke-37 saat itu, Albert dari Brandenburg-Ansbach, berhasil dibujuk oleh Martin Luther untuk memilih bergabung dengan agama Kristen Protestan. Dia kemudian melakukan sekularisasi dan menjadi adipati Prusia yang pertama. Lucunya, peristiwa ini didukung oleh Raja Sigismund pertama dari Polandia yang Katolik. Karena adipati Prusia yang baru ini adalah keponakannya sendiri. Dan setelah menjadi adipati, keponakannya ini rutin mengirim upeti kepadanya. Meskipun Grandmasternya menjadi seorang Kristen Protestan, ternyata tidak semua anggotanya ikut serta mengikuti jejaknya. Maka terpecahlah ordo ini menjadi 2 cabang, yaitu cabang Katolik dan cabang Protestan. Cabang Katolik ternyata masih memiliki sedikit wilayah merdeka di daerah Jerman. Puncak kemunduran Ordo Ksatria Teutonik terjadi saat tahun 1810. Napoleon Bonaparte saat itu yang menang perang memaksa peleburan sisa-sisa wilayah Ordo yang merdeka untuk masuk ke wilayah negara Jerman. Nah, sekarang apakah Ordo Teutonik ini masih ada? Tentu masih, karena pada tahun 1929 Paus Pius ke-11 mereformasi Ordo ini. Para anggotanya adalah para imam, bruder, dan suster yang berfokus pada pelayanan pastoral dan sosial. Kemudian pada tahun 1965, Paus Paulus ke-6 menyetujui sebuah statuta baru yang mengizinkan umat awam bergabung menjadi familiar, yang harapannya adalah dapat memberikan kontribusi bagi misi Ama Ordo. Bagaimana? Tertarik nggak? Ksatria Lazaris, pasukan penderita kusta. Ksatria Lazaris atau Ordo Santo Lazarus Yerusalem merupakan ordo ksatria yang beranggotakan penderita kusta. Didirikan pada tahun 1118 di sebuah rumah sakit kusta di Yerusalem. Mereka bertugas untuk merawat orang-orang sakit kusta di Tanah Suci. Kemudian dengan meningkatnya pertempuran perang salib, ordo ini kemudian berubah menjadi ordo militer yang ikut berperang. Meskipun demikian, keikutsertaan dalam perang salib dapat dikatakan kurang signifikan. Bahkan ada yang menyebut mereka ini hanya sebagai parasit yang menghabiskan uang gereja. Setelah kejatuhan negara-negara Kristen di Tanah Suci, Ordo Ksatria Lazaris berpindah ke Perancis, tepatnya di daerah Boigny. Mereka mendapatkan perlindungan sementara dari Raja Philip keempat. Mereka kemudian mulai melebur dengan bangsaan Perancis. Para anggotanya akhirnya terserap pada ordo-ordo lain yang terbentuk, yaitu ada 2 ordo baru. Yang pertama ada Ordo Santo Maurice dan Lazarus. Dan yang kedua adalah Ordo Militer dan Hospitaler Bunda Maria dari Gunung Karmel dan Santo Lazarus Yerusalem bersatu. Kedua ordo ini sekarang terafiliasi dengan aktivitas bangsaan Prancis. Jadi hampir tidak ada hubungannya sebagai ordo religius. Meskipun demikian, mereka tetap berkarya dalam bidang amal, khususnya bagi penderita kusta. Dalam susunan organisasinya, Ordo Militer Hospitaler Bunda Maria dari Gunung Karmel dan Santo Lazarus Yerusalem bersatu memiliki pembimbing spiritual Patrik Katolik Melkit yang saat ini dijabat oleh Patrik Yosef Absi dari Suriah. Kalian tertarik untuk menjadi anggotanya? Seperti ordo lainnya, kita sebagai umat awam, jika ingin bergabung harus beragama Katolik. Syarat lainnya adalah merupakan anggota masyarakat yang cukup berpengaruh dan siap menyumbang dana untuk misi-misi kemanusiaan. Meskipun demikian, keanggotaan sebagai donatur juga terbuka bagi umat non-Katolik. Ksatria Hospitaler, anggota pengamat PBB. Ordo yang terakhir ini spesial banget. Ya, Ordo Fratum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimitani, yang berarti Ordo Ksatria Hospitaler Santo Yohanes Yerusalem, disingkat sebagai Ordo Hospitaler, dibentuk hampir bersamaan dengan Ordo Ksatria Makam Suci. Memang ordo ini jarang dibahas, namun sebenarnya Ordo Ksatria Hospitaler termasuk ordo yang gahar karena masih bisa bertahan sampai sekarang. Di zaman modern ini, Ordo Ksatria Hospitaler terpecah-pecah dalam beberapa cabang.
Sebagian besar cabangnya mengalami sekularisasi, menjadi gelar kesatria kehormatan bangsawan di beberapa kerajaan, seperti di Inggris, Belanda, Swedia, dan Jerman. Selain terserap menjadi gelar kehormatan, ternyata ada satu cabang lagi yang masih berupa Ordo Kesatria Katolik, yaitu Ordo Kesatria Malta. Ordo Kesatria Malta atau Supremus Militaris Ordo Hospitalius Sancti Ioannis Hierosolimitani Rhodiensis et Melitensis, atau dalam bahasa Indonesia Ordo Militer Berdaulat Hospitaler Santo Yohanes dari Yerusalem, Rhodes, dan Malta, merupakan penerus Ordo Kesatria Hospitaler. Setelah mereka terusir dari Yerusalem, Ordo Hospitaler menguasai Pulau Rhodes dan Malta. Ya, mirip dengan Kesatria Templar yang menguasai Pulau Siprus atau Kesatria Teutonik yang menguasai sebagian wilayah Baltik. Sampai abad ke-17, mereka berhasil mempertahankan Pulau Malta sebagai wilayah kekuasaan dari serangan-serangan pasukan Islam, bahkan bertahan dari pengepungan armada laut Ottoman. Namun, seperti Kesatria Teutonik, Kesatria Malta akhirnya kalah oleh serangan armada laut Napoleon Bonaparte. Meskipun sama-sama kehilangan wilayah, namun nasib Kesatria Malta masih lebih beruntung dibandingkan Kesatria Teutonik. Mereka dapat mempertahankan status berdaulat sampai saat ini. Karena statusnya yang berdaulat mirip sebuah negara, mereka bahkan dapat mengeluarkan paspor, mata uang, perangko, plat nomor kendaraan, bahkan memiliki hubungan diplomatik dengan 112 negara di dunia. Unik banget kan? Padahal dia ini bukan negara loh, tapi sebuah organisasi. Nah, Kesatria Malta ini juga terlibat peristiwa Perang Dunia Kedua. Saat Italia kalah dan harus menyerah kepada sekutu, mereka diwajibkan untuk menyerahkan pesawat pengebom mereka. Nah, Italia ini nggak mau menyerahkan pesawat pengebom ke sekutu. Dengan cerdik, mereka menitipkan pesawat ini kepada Kesatria Malta. Ya, sekutu tidak protes. Namun pada tahun 1950, saat Italia diizinkan kembali untuk membangun angkatan bersenjata, Kesatria Malta mengembalikan pesawat pengebom Italia. Menariknya lagi, Kesatria Malta ini terdaftar sebagai pengamat tetap PBB sejak tahun 1990-an, bahkan menjadi anggota beberapa organisasi internasional lainnya. Sayangnya, 5 tahun terakhir ini, Kesatria Malta berseteru dengan Paus Fransiskus, yang ujung-ujungnya adalah Paus Fransiskus mereformasi Kesatria Malta. Padahal dulu para paus tidak pernah ikut campur loh urusan Kesatria Malta. Untuk lebih jelas lagi, Kesatria Malta pernah saya bahas di video khusus yang linknya dapat kalian klik di atas ya. Nah, siapa bilang Kesatria Perang Salib sudah bubar semua? Ternyata malah sebagian besar masih eksis ya. Apakah kalian tertarik untuk bergabung dengan mereka? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Jika tidak suka, kalian boleh kok klik tombol dislike. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.